Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab ke-50. Aku takut. Takut kenapa? Sayang. Seorang pria memeluk wanita di sampingnya. Mereka tertidur di bawah selimut yang sama tanpa sehelai benang pun yang menempel di tubuh masing-masing. Aku takut dosa. Ucap wanita dengan manik legam itu menatap sendu pada pria yang baru saja berbagi peluh dengannya. Ia begitu terbuai dalam kenikmatan dunia, sementara dirinya sendiri sadar dengan dosa yang begitu besar ini. Sudahlah, sayang. Jangan pikirkan itu. Aku bersedia menikahimu jika kamu mau. Ucapnya. Benarkah? Tapi bagaimana dengan Mas Arkan? Kamu masih mencintainya. Wanita yang tak lain adalah Arumi itu menggeleng lemah. Awalnya aku mencintainya, tapi semakin kesini dia semakin menunjukkan ketidakadilannya. Yang dia sebut dan dia pikirkan hanyalah Tiara seorang. Mas Arkan tidak pernah mempedulikan perasaanku yang selalu merasa sakit setiap kali dia menyebut nama istrinya, bahkan saat kami sedang berduaan dan bermesraan. Wanita itu mencurahkan perasaannya. Rasa sedih dan kecewa pada Arkan yang begitu sulit ditaklukkan. Arumi memang berhasil mendapatkan simpati ibu mertuanya, tapi ia tidak benar-benar mendapatkan cinta dari suaminya. Ia menyadari jika cinta Arkan padanya hanya sesaat. Arkan begitu baik dan melakukannya saat mereka belum menikah. Tapi setelah menikah, perhatian pria itu lebih condong pada istri pertamanya. Andaikan aku bertemu denganmu sebelum dengan Mas Arkan. Andaikan ibu tidak terobsesi untuk membalaskan dendam, mungkin aku tidak akan tersiksa dengan kehidupanku saat ini. Jujur saja, menjadi sangat tertutup seperti ini membuat aku tersiksa. Aku berhijrah tidak benar-benar dari hati. Semua hanya demi mendapatkan simpati dari Mas Arkan serta ibunya. Aku benar-benar tertekan. Ren. Arumi mengadukan keluh kesahnya pada Reno, pria yang berhasil memikat hatinya. Selain perhatian dan peka, Reno juga selalu peduli pada Arumi. Diam-diam, pria itu selalu memberikan perhatian lebih, baik secara langsung ataupun tidak. Bahkan setiap saat, Reno selalu mengirim pesan pada Arumi untuk sekedar mengingatkan makan ataupun hal kecil lainnya. Reno tersenyum seraya membelai lembut rambut hitam wanita yang begitu mudah ia dekati itu. Sangat berbeda dengan Tiara yang selalu saja menunjukkan sikap sinisnya. Kamu yang sabar ya. Mungkin ini sudah takdirnya. Jika kamu mau, aku bersedia menikahimu agar kita tidak selalu berdosa setiap kali bersama. Ujar pria yang minim ilmu agama itu. Tidak bisa, Ren. Seorang wanita tidak bisa memiliki dua suami. Aku juga tidak mungkin meminta cerai pada Mas Arkan karena ibu pasti marah. Ibu tidak akan puas selama dendamnya belum terbalas. Berarti bersabarlah. Sampai dendam ibumu benar-benar terbalas dan dia mengizinkan kamu untuk bercerai dari Arkan, maka kita akan terus berhubungan gelap seperti ini. Gimana? Arumi terdiam. Sebagai wanita lulusan pondok, tentu saja ia tahu dosa besar yang sedang ia lakukan ini. Tapi imannya yang lemah membuatnya tidak berdaya. Arumi sudah terperangkap dalam cinta dan nafsu yang salah. Entah sampai kapan ia akan bertahan dalam kebohongan ini. 1 minggu kemudian, sidang pertama perceraian Arkan dan Tiara dilaksanakan. Setelah melakukan perdebatan alot antara pengacara Tiara dan pengacara Arkan beberapa hari yang lalu, akhirnya Arkan bebas dari jerat hukum atas tindak kekerasan waktu itu. Tiara sudah mencabut laporannya dengan catatan Arkan harus mentalaknya tanpa harus ada drama mediasi maupun lainnya. Selain itu, Arkan juga harus memberikan sejumlah denda atas konsekuensi kekerasan yang dilakukannya. Tiara baru saja tiba. Ia menggunakan celana bahan berwarna hitam, kemeja putih dipadukan dengan hijab khas ibu pejabat berwarna hitam pula. Ia memang belum bisa menutup penampilannya dengan sempurna. Namun perubahan ini tentu saja disambut baik oleh orang-orang terdekatnya. Wanita itu terlihat cantik dan anggun. Ditemani sang ibunda, Yuna, Nyonya Lawrence dan Samuel yang tak lain adalah pengacaranya. Bersama-sama mereka memasuki ruang sidang. Cantika sengaja tidak diajak. Dia jalan-jalan bersama Kania dan Bella ke tempat wisata. Tiara tidak ingin jika Cantika menyaksikan proses perpisahan kedua orang tuanya. Sementara itu,
Arkan juga datang ditemani oleh Bu Chandra, Arumi, Renata dan Seina, serta pengacara yang dibayar mahal oleh Bu Chandra untuk memenangkan hak asuh serta perebutan harta Gonogini. Arkan sangat terkejut saat maju ke depan dan duduk berdampingan dengan Tiara. Ia benar-benar pangling dengan penampilan Tiara saat ini. Meskipun tidak berhijab syari seperti keinginannya, namun penampilan itu lebih baik daripada Tiara yang biasanya terlihat seksi dengan rok mininya. Mahkota berwarna kepirangan yang menjadi daya tarik wanita yang sebentar lagi menjadi mantan istrinya itu pun telah tertutup oleh hijab. Tentu saja Arkan terpana. Terbesit keinginannya untuk kembali pada Tiara. Namun sang pengacara langsung mengingatkan dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Arkan tidak boleh mengingkari jika tidak mau masuk ke dalam bui. Di tengah jalannya persidangan, Bu Dewi melirik ke arah sisi kirinya di mana seorang wanita berhijab merun itu duduk di samping Arumi. Seketika Bu Dewi terkejut bukan main. Apalagi saat wanita di samping Arumi itu menoleh ke arahnya lalu menyeringai tipis. Renata. Kedua tangan Bu Dewi terkepal kuat. Melihat kedekatan wanita bercadar itu dengan Renata yang tak lain adalah simpanan suaminya dulu, membuat Bu Dewi yakin jika ada hubungan spesial di antara mereka. Apakah Arumi adalah anaknya Renata? Jika iya, berarti ini semua rencana wanita itu. Bu Dewi tak terima. Ia tidak bisa menahannya lagi. Wanita itu pun segera menghampiri Renata dan tanpa bicara langsung menarik wanita itu keluar dari ruang sidang. Renata menempelkan jari telunjuknya di bibir ketika Arumi nampak terkejut dan hendak bangkit untuk mengejar mereka. Wanita itu memberi isyarat pada Arumi untuk tetap duduk di dalam. Ini memang waktu yang ia tunggu. Bisa berbicara empat mata dengan rivalnya setelah sekian lama mereka tidak berjumpa. Renata tentu saja akan menunjukkan kemenangannya di hadapan Dewi. Wanita yang telah membuatnya sengsara karena Jameson lebih memilihnya saat itu. Tidak perlu menarikku seperti itu. Dewi. Kenapa? Kaget ya melihatku? Tanya Renata dengan senyuman miring meremehkan. Kau, apa yang kau lakukan di sini? Pekik Bu Dewi dengan sorot mata penuh kebencian pada wanita itu. Ia mencoba ikhlas tentang apa yang terjadi padanya dulu, namun tetap saja luka itu kembali menganga, apalagi ketika melihat wajah Renata lagi. Seperti yang kamu lihat sendiri, Dewi. Aku adalah ibu kandung Arumi. Ucap Renata dengan gaya angkuhnya. Kakak, sudah aku duga. Jadi ini adalah rencanamu. Kau ingin rumah tangga anakku hancur? Hahaha, bagus kalau kau sudah tahu. Wih, aku jadi tidak perlu menjelaskannya lagi. Kau benar-benar licik, Renata. Apa salahku dan salah Tiara padamu? Kau jadikan Arumi sebagai boneka untuk menghancurkan rumah tangga anakku. Kau yang telah merebut suamiku dan juga merebut semua hartanya. Apalagi yang kau inginkan? Renata kembali menyeringai. Kedua tangannya dilipat di dada dan ia menatap wanita yang sangat ia benci itu dengan nyala. Aku tidak akan pernah puas sampai kau dan Tiara benar-benar hancur. Dan tujuanku mulai tercapai sekarang. Tiara dan Arkan berpisah. Bagaimana rasanya? Dewi? Sakitkah? Ledeknya. Kedua tangan Bu Dewi terkepal kuat. Matanya merah. Deru nafasnya memburu seolah menahan emosi yang bergejolak di dalam dirinya saat ini. Ia tidak habis pikir pada Renata. Wanita itu yang merebut suaminya malah dia yang memiliki dendam. Wanita jahat. Kau benar-benar sangat jahat. Hahaha, Jonathan meninggalkanku saat aku mengandung Arumi. Dia meninggalkanku karena lebih memilihmu. Jadi, siapa yang jahat? Itu bukan urusanku. Lagi pula wajah Arumi sangat berbeda dengan John. Itu tandanya Arumi bukanlah anak dari Jameson. Dan itu alasannya Jameson meninggalkanmu karena kau berkhianat. Bukan begitu, Jelang. Bu Dewi sudah tidak mampu lagi menahan amarahnya. Ia menunjukkan sifat lain yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Sikap yang lembut dan lemah kini berubah 180 derajat. Kau, beraninya kau mengataiku Jelang. Kini Renata yang tidak terima. Ia mengepalkan tangannya dan hendak menyerang Dewi. Wanita itu mengangkat tangannya ke atas dan hendak menampar wanita di hadapannya. Namun Dewi langsung menangkap tangan itu dan menepisnya dengan kasar. Dewi menarik sebelah sudut bibirnya. Ternyata buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ia sangat yakin jika Arumi bukanlah darah daging Jonathan. Kau dan anak harammu sama saja. Renata, kakak, sungguh menyedihkan.
Ternyata merebut milik orang lain adalah hobi kalian. Tertawalah sekarang, karena nanti aku yakin kalian akan menangis. Ingat, Tuhan itu tidak tidur. Jika tidak tanganku ini yang membalas, maka pertolongan dari Allah yang akan membalas kejahatan kalian. Tegas Bu Dewi dengan sorot mata tajam. Cih, omong kosong. Aku tidak percaya karma. Aku yakin hidup anakmu akan semakin menderita setelah berpisah dari suaminya. Dan hidup Arumi akan jadi bahagia karena menjadi satu-satunya. Ya, kita lihat saja nanti. Bu Dewi tak ingin meladeni wanita gila itu. Lebih baik masuk kembali ke ruang sidang untuk memberikan support pada putrinya. Sekuat tenaga ia menahan agar tidak menangis ketika mengingat apa yang Renata lakukan dulu dan sekarang. Dalam diam ia merapalkan dizikir dan berdoa. Semoga keselamatan dan kebahagiaan selalu menyertai putri tercinta. Era Akaka. Sialan. Benar-benar sialan. Tiara benar-benar licik. Ternyata dia sudah merencanakan ini sejak lama. Pergerakannya begitu rapi. Kenapa aku tidak menyadari jika surat tanah dan rumah ini sudah beralih menjadi milik Cantika dan tidak bisa menjadi hak Gonogini? Arkan mengacak rambutnya dengan frustasi. Sidang kali ini benar-benar tidak membuahkan hasil yang menguntungkan untuknya. Selain sidang perceraian yang akan berlanjut minggu depan, pembagian Gonogini pun ditolak karena Tiara memiliki surat pernyataan bahwa rumah itu menjadi milik Cantika. Tiara maupun Arkan tidak berhak untuk menempatinya, kecuali salah satu belah pihak yang memenangkan hak asuh itu yang bisa menempati rumah tersebut bersama Cantika hingga Cantika berumur 17 tahun dan bisa menguasai sepenuhnya. Namun yang membuat Arkan geram, hak asuh itu sepertinya sulit ia gapai. Mengingat dirinya yang saat ini tidak bekerja dan juga kekerasan yang ia lakukan yang dilaporkan oleh Tiara pada hakim pengadilan. Meskipun laporan di kantor polisi telah dicabut, namun Tiara tetap menjadikan bukti visum sebagai kasus KDRT yang memberatkan Arkan. Wanita itu benar-benar sangat licik. Teriak Arkan sehingga membuat seluruh penghuni rumah bungkam karena takut menjadi pelampiasan amarahnya. Bu Chandra yang biasanya banyak bicara dan selalu menjelekkan Tiara itu pun kini lebih banyak diam. Tubuhnya lemas, saking syoknya. Ia jadi tidak punya tenaga untuk sekedar marah ataupun mengumpat soal Tiara maupun hasil sidang hari ini. Mas yang sabar ya. Arumi mencoba untuk menenangkan suaminya. Ia mendekat dan hendak mengusap punggung suaminya itu. Namun tangannya ditepis kasar oleh Arkan. Diamlah, Arumi. Kamu pikir ini semua akan selesai dengan saya? Hah? Sentakan Arkan membuat Arumi langsung menciut. Wanita itu memilih untuk bungkam dengan sejuta kekecewaan serta kekesalan dalam dirinya. Si Fendi, pengacara Mama pun tidak bisa berkutik dihadapkan dengan pengacaranya Tiara. Sudah bayar mahal-mahal, tapi tetap saja kalah. Kalau gini caranya, mending gak usah pakai pengacara saja. Arkan terus marah-marah. Hal itu membuat ibunya langsung naik darah. Secara tidak langsung Arkan juga menyalahkannya karena Bu Chandra yang mencarikan pengacara itu. Kamu nyalahin Mama. Hah? Bukan pengacaranya yang salah. Tapi kau yang bodoh sehingga Tiara punya banyak bukti yang bisa menjatuhkanmu. Kamu ini benar-benar ya. Sudah Mama bantu malah nyalahin orang lain. Sentak Bu Chandra. Suaranya memekik hingga serak. Wanita itu memegang dadanya yang tiba-tiba terasa sakit. Astagfirullah, astagfirullah. Bu Chandra terus beristighfar sambil mengurut dadanya. Dalam ketegangan itu, tiba-tiba saja Reno datang. Ia membawa banyak tentengan di tangan kanan dan kirinya. Halo semuanya. Aku bawakan makanan yang banyak nih. Reno berseru dan langsung merangsak masuk begitu saja tanpa mengucapkan salam. Ia tidak menyadari jika semua orang termasuk istrinya yang berkumpul di ruang tamu itu sedang dilanda pikiran dan masalah yang pelik selepas sidang pertama ini. Halo, ada apa sih? Koting semua? Tanya pria yang sejak pagi pergi entah kemana. Reno juga tidak ikut mendampingi Arkan dalam persidangan. Hai, sayang. Nih aku bawa makanan kesukaanmu dan Mama. Reno mendekat lalu duduk di samping Seina yang sejak tadi merengut. Bukan sejak tadi, melainkan sejak kemarin karena Reno yang terus saja membuatnya curiga. Reno selalu pergi pagi-pagi sekali dan pulang larut. Saat ditanya, pasti jawabannya sedang berbisnis. Seina bahkan tidak tahu bisnis apa yang sedang dijalani suaminya saat ini. Kamu makan saja sendiri. Aku lagi malas.
Ucap Seina kemudian bangkit dan meninggalkan mereka semua dengan wajah masam. Reno mengernyit, merasa heran dengan orang-orang di rumah ini. Bahkan ibu mertua yang selalu menyambutnya pun kini terlihat cemberut. Mama mau makan. Aku bawakan makanan spesial untuk Mama. Ucap Reno mencoba untuk cari simpati ibu mertuanya. Gak usah, Ren. Mama cuma mau secepatnya kamu kembalikan uang Mama saja. Rumah Mama harus secepatnya ditebus agar kita bisa kembali ke sana. Arkan sudah tidak punya hak dengan rumah ini. Kita harus secepatnya tebus rumah Mama. Ucap Bu Chandra seolah pasrah. Meskipun hakim belum ketuk palu mengenai rumah ini, namun hasil persidangan yang menunjukkan bukti-bukti bahwa akan menandatangani surat pernyataan itu membuatnya yakin jika Tiara akan memenangkan persidangan nanti. Setelah mengucapkan itu, Bu Chandra kemudian bangkit dan berjalan dengan lunglai menuju kamarnya. Ia benar-benar ingin menyendiri saat ini. Reno melirik Arumi. Wanita itu terdiam tanpa ekspresi. Arumi pun bangkit menyusul suaminya. Khawatir Arkan akan curiga jika ia berlama-lama di ruang tamu dengan Reno. Sepanjang malam Arkan terjaga. Setelah puas marah-marah bahkan membanting barang-barang di kamar, pria itu kini berdiri di teras balkon kamarnya. Ia menyulut rokok yang sebelumnya tidak pernah ia sentuh itu. Perginya Tiara membuatnya semakin jauh dengan sang pencipta. Meskipun ada Arumi yang beberapa kali mencoba untuk menenangkannya, namun ia sama sekali tidak tersentuh. Entah mengapa Arkan sendiri ingin marah-marah setiap kali dekat dengan istrinya itu. Mungkin terbawa masalahnya yang begitu banyak, atau apa? Ia sendiri tidak mengerti. Arumi tak bisa tidur. Ia berguling ke kanan dan ke kiri. Dirinya ingin menghampiri Arkan di kamar utama, namun takut mendapatkan penolakan lagi dari suaminya. Padahal saat ini uangnya sudah habis. Biasanya dengan cara merayu dan memberikan servis pada Arkan, suaminya itu akan mudah jika dimintai uang. Tapi sekarang, jangankan untuk digoda untuk dimintai uangnya, didekati saja Arkan sepertinya enggan. Ting, gak bisa tidur ya? Aku ke situ ya sekarang, pesan dari Reno. Jangan Ren. Takut Mas akan kemari. Arumi langsung membalasnya. Tidak akan. Kamu tenang saja. Tadi aku lihat dia masuk kamar utama dan menguncinya. Dia pasti tidur setelah marah-marah tidak jelas. Arumi terdiam sejenak. Jujur dirinya pun sedang butuh teman saat ini. Tapi gimana dengan Seina? Aman pokoknya. Aku ke situ ya sekarang. Arumi tidak membalasnya lagi. Ia yang saat ini memakai gaun tidur berbahan satin tanpa lengan berwarna biru tua itu langsung menuju meja rias. Ia menyemprotkan parfum lalu memoleskan lipstik dengan warna merah merona. Ia benar-benar lupa dengan ilmu yang selama ini ia dapatkan. Cinta membuatnya buta. Arumi seolah menutup mata dengan segala dosa yang ia perbuat ini. Sikap ketusnya tentu membuat Reno tak senang sehingga mencari pelampiasan lainnya, yaitu kakak iparnya yang juga memiliki perasaan yang sama dengannya. Seseorang baru saja keluar dari kamar. Arkan dengan matanya yang memerah dan sebab akibat menangis dan marah-marah itu tiba-tiba saja tersadar sesuatu. Ia harus menemui Arumi untuk minta maaf karena sejak pagi bersikap ketus dan terus saja mengabaikannya. Sepertinya aku terlalu berlebihan pada Arumi. Aku sejak di pengadilan tadi terus saja mengabaikannya. Aku harus minta maaf. Hanya dia yang aku miliki dan selalu mendampingiku saat ini. Ucap Arkan dengan langkah yang semakin mendekat ke arah kamar Cantika yang kini telah menjadi kamar Arumi itu. Bersambung.